Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabashshir ibadil ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Al-ayah. Walidzalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, muhibbin wal muhibbat, muslimin wal muslimat, di mana saja berada, insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan hidayah, inayah, irodahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan modal itulah kita bisa melaksanakan berbagai macam ta'abbud atau ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan dengan ucapan, perilaku dan i'tikad, di mana insyaallah saya akan mengangkat sesuatu 3 faktor yang sangat penting dalam tata cara ibadah supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah bil lisan, bil qalbi, bil jawari. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Ada sesuatu yang terdengar di kuping saya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan, mudah-mudahan ini satu pertanda baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Fabashshir ibadil ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Allah Subhanahu wa taala ketika dalam satu janjinya akan janjikan kepada hamba-hamba Allah yang selalu mendengarkan ucapan-ucapan, melakukan ucapan-ucapan yang baik. Ketika ada seseorang yang memberikan petunjuk atas kebaikan itu, maka dia laksanakan, maka dia ikuti. Itulah nanti kata Allah Subhanahu wa taala, fabashshir ibadil ladzina yastami'unal qawla. Maka Allah akan memberikan kebahagiaan, pertanda bahagia seseorang ketika alladzina yastami'unal qawla, dia mendengarkan ucapan-ucapan, mendengarkan ilmu-ilmu Allah, petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya, dia kerjakan sesuai dengan aturan. Fayattabi'una ahsanah, dia mengikuti kebaikan itu atas petunjuk. Dia jaga lisan dan hatinya untuk mengikuti perintah orang-orang yang baik, maka Allah akan menjanjikan fabashshir bil ibad, maka Allah akan memberikan kebahagiaan, memberikan satu berita bahagia. Ketika Allah beritakan ini, apa itu yang diberitakan tentang kebahagiaan?
adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata awalnya itu bil lisan, yaitu yang pertama lisan. Lisan itu ucapan bibir. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam bersuci zahiran wa batinan yang sempurna dengan bacaan doa Allahumma fat yadaya min ma'asyika kulliha, yang pertama kan, ya Allah jaga tangan kedua telapak tanganku ini dari maksiatmu kepadamu ya Allah. Terus apalagi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini kunci daripada kita harus menjaga lisan. Kata Allah, Pak Bashir, wahai hambaku yang sangat aku cintai, ketika engkau menjaga lisanmu, yaitu menjaga dari zikir Allah, a'in ala zikrika wa syukrika. Ada dua, tiga, bahkan yang pertama zikir. Ini jaga lisan, kata Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Fungsi yang paling sangat besar dengan lisan, zikir kita kepada Allah, menjaga zikir melalui lisan dinamakan zikir jahar. Itu akan menjadikan cahaya di hati, menjadikan ketenangan di hati, menjadikan hidup tentram, aman, damai, sentosa, terasa mudah dilaksanakan apapun kesulitan di depannya. Awalnya menjaga lisan. Yang pertama bidzikri, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Yang kedua, ketika kita seseorang akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga lisannya dari perbuatan-perbuatan yang akan menjadikan bahasa lisannya itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dimanapun apapun sesuatu pun diucapkan, ketika yang diucapkannya alhamdulillahirabbil alamin, maka itu akan pabashir ibadilladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Allah akan memberikan kabar bahagia terhadap orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Cara syukur itu bagaimana? Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, al awalu bil lisan. Yang pertama dengan lisan. Maka ini lisan benar. Apapun yang ada di depan kita, apapun yang ada di benak kita dan di pikiran kita, zikir dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dapat kebahagiaan, baca alhamdulillahirabbil alamin. Diambil kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi ketika ada musibah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi menjaga lisan itu gampang. Satu detik, 1 menit, 1 jam, bahkan nanti ketika lisan sering zikir la ilaha illallah atau alhamdulillah, alhamdulillah, nanti di sini akan masuk ke hati, masuk karena terbiasa. Tetapi kalau lisan kita tidak dijaga dari dua ucapan itu, adalah ucapan zikir dan syukur, zikir dan syukur, zikir dan syukur, maka akan muncul atau keluar dari ucapan itu, yaitu penyakit-penyakit hati yang akan mengisi dari ucapan itu, dari lisan itu. Apa? Namimah, ghibah, takabur, riya, melalui ucapan itulah. Jadi kesempatan di sini itu muncul di sini. Ketika ada kesempatan di hati zikir, maka terucap dari mulut, dari lisan ini akan terucap kalimat la ilaha illallah dan alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi jaga lisan dari perbuatan yang dibenci oleh Allah. Cara menjaganya, yang pertama
pesan Rasulullah bidzikri yang kedua bisyukri, yang pertama zikir, yang kedua syukur. Itulah ucapan lisan. Mudah-mudahan ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika seseorang tidak bisa lagi zikir, jarang lagi syukur, mengucapkan dua kalimat syahadat atau kalimat alhamdulillahirabbil alamin, ini seperti Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam Al-Qur'an, taksyairru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa quluhum ila dzikrillahi ta'ala. Ketika hatinya sudah mulai oleh lisannya dibacakan zikir-zikir dan bacaan-bacaan yang bagus, maka juludul ladzina yakhshawna rabbahum talinu juluduhum wa quluhum ila dzikrillahi ta'ala, mulailah merambat, mulailah menjalar, melaluilah menular semua ucapannya itu kemana? Ke hati. Ketika hati sudah dijadikan tempat zikir dan syukur, maka akan muncul di permukaan lisan yang baik. Jaga lisan. Apapun yang dia mau ucapkan, dia berpikir, hati bergerak, awas, hati-hati, ucapanmu itu tidak bagus. Ini akan menjaga. Maka ayo saya mengajak, menghimbau semuanya di akhir zaman ini, yang paling bagus itu adalah diam. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya manusia itu adalah diam, meneng, cicing we. Tidak komen, tidak banyak komen, tidak banyak komentar, kecuali dia berkata dengan zikir dan syukur. Ketika berkata, berucap, dia mengucapkan zikir dan syukur. Selainnya mah diam aja, kayak orang cacingan, biarin dikatain orang cacingan, kayak cimpul, kayak apa kayak. Ternyata itu adalah pilihan Rasulullah SAW. Inilah kata Allah, "Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana." Ketika kata Rasulullah SAW, diam itu bukan berarti tidak bermanfaat, tetapi hati yang bergerak, hati yang berbicara bakal diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan diselamatkan mulai dari perjalanan dunia sampai akhirat. Yuk kita jaga bareng-bareng lisan, supaya lisan dijaga, sebab nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala, al-yauma nakhtimu, ketika hari itulah hari pembalasan, Allah Subhanahu wa taala akan mengunci lisan. Lisan dikunci, digembok oleh Allah Subhanahu wa taala, karena lidah ini, si pahit lidah atau lidah tak bertulang ini akan ngomel-ngomel kemana-mana, akan ngaku tidak macam-macam, tetapi hari itu tidak bisa akan mampu lagi dia berkata bohong. Dia tidak akan bisa lagi berbicara kecuali yang bersaksi, yaitu tasyhadu arjuluhum, kaki dan tangan akan bersaksi. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.